Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengizinkan Pemda, Badan Usaha Milik Negara, dan BUMD untuk berutang ke negara menjadi sorotan tajam di kalangan ekonom. Langkah ini dinilai progresif, namun juga menyimpan resiko besar jika tak disertai tata kelola dan pengawasan yang ketat. Apakah kebijakan tersebut memiliki dua sisi, yakni manfaat ekonomi yang besar sekaligus potensi bahaya fiskal? Untuk mengelaborasi plus minus dari penerapan PP nomor 38 tahun 2025 ini, telah bergabung melalui Zoom Nailul Huda, Ekonom Center of Economic and Law Studies. Selio, selamat siang Mas Nailul. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Mas Nailul, ini sepertinya ketakutan gagal bayar menjadi salah satu momok mengerikan kalau kebijakan ini dijalankan. Karena ada beberapa ekonom ataupun mungkin masyarakat berspekulasi nanti seandainya Pemda, BUMD tidak bisa membayar, toh pemerintah pusat akan membayar. Dan dampaknya cukup besar pastinya terhadap finansial APBN salah satunya. Bagaimana Anda melihat ketakutan ini, Mas? Ya, yang pertama, Mas, ini justru hal-hal yang menarik ya, bahwa ketika pemerintah memotong TKD hingga 25% ya, itu pemotongannya, dan juga daerah itu 40% lebih Iya. merupakan rendah fiskal, ini tentu ada yang bilang jebakan hutang dan sebagainya. Jadi ini tidak sepenuhnya salah kalau kita melihat ketika daerah dipotong TKD-nya kemudian untuk melakukan pembangunan susah gitu kan. Terus kemudian akhirnya meminjam ke uang pemerintah yang tadinya 25% itu bisa jadi akan dikembalikan lagi dalam bentuk pinjaman gitu. Hmm. Nah, alangkah baiknya sebenarnya ya dikasih saja 25% yang TKD yang dipotong itu, sehingga pembangunan ini berjalan tanpa harus membebani pemerintah daerah itu ke depannya gitu kan. Karena saya lihat gini Mas, karena kalau kita lihat sebenarnya ini kan ada di situ ada DAU yang dipotong, TPH Iya. yang dipotong dan sebagainya, yang artinya ini sebenarnya adalah hak daerah gitu kan. Semangat otonomi daerah kan seperti itu. Nah, ketika ada anggaran yang diajukan pemerintahan untuk anggaran tahun 2026 misalkan dari hutang, kemudian akan dibayarkan lagi ke tahun-tahun selanjutnya gitu kan. Jadi kan ini akan terjadi hutang yang tidak terputus dan akan membebani pemerintah daerah ke depannya. Nah, ini yang kita takutkan sebenarnya, Mas. Mhm. Tapi ada yang mengatakan ini sebenarnya tepat sasaran karena supaya Hmm, daerah bisa hmm, mengoptimalkan potensi, mereka hmm, memitigasi, hmm, mereka bisa menentukan proyek hmm, apa yang memberikan multiplier effect dibandingkan dengan mereka hmm, diberikan anggaran, nanti anggarannya hmm, disimpan di bank, depositonya justru mendapatkan keuntungan oleh segelintir oknum di pemerintah daerah. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, kalau kita lihat di pasal 4, Mas ya, pasal 4 itu tujuan untuk hutang dari Pemda ini bisa untuk dilakukan 5 hal. Yang pertama adalah pembangunan dan penyediaan infrastruktur. Yang kedua, penyediaan pelayanan umum. Yang ketiga adalah pemberdayaan industri dalam negeri. Keempat, pembiayaan sektor ekonomi produktif. Dan kelima adalah pembangunan atau program lain sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah pusat. Jangan lupa, kelima ini ada kebijakan strategis pemerintah pusat. Nah, kalau yang satu dua penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum, sepertinya kita sudah ada PTSMI yang memang memberikan hutangan ke Pemda-Pemda ini untuk membangun infrastruktur seperti pasar dan sebagainya. Nah, tapi kalau yang ini yang kita khawatirkan kita kan, bahwa ada pembangunan program lain sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah pusat, misalkan seperti Pemda ketika ada kekurangan untuk MBG, pemerintah bisa memaksakan. Karena apa? Karena kebijakan strategis pemerintah pusat gitu kan, untuk dibiayai oleh pemerintah daerah dengan hutang dari pemerintah pusat gitu kan. Hmm. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya yang harus dibicarakan gitu kan, bahwa kalau iya bisa untuk menggerakkan perekonomian, tapi jangan lupa di pasal-pasal yang ada di PP tersebut itu memberikan peluang bagi pemerintah pusat untuk memaksakan kebijakan strategisnya untuk didanai oleh pemerintah daerah melalui hutang gitu kan. Nah, inilah yang saya sebutkan sebenarnya ini tidak benar nih PP ini. Ini PP ini hanya memindahkan yang seharusnya DAU, DPH yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan bisa dikelola oleh daerah, ini ditarik oleh pemerintah pusat untuk pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya menguntungkan pemerintah pusat saja. Makanya ini kalau dirilis yang dikeluarkan oleh Celios, ini mencederai semangat otonomi daerah dan juga semangat untuk kemandirian fiskal daerah gitu kan. Karena dalam hal ini kita nggak bisa mandiri, Pemda ini nggak bisa mandiri ketika terbebani hutang tiap tahunnya. Hmm. Mas, kalau bicara mengenai hutang, sebenarnya ini hal yang lagu lama ya. Kalau saya baca artikel tadi bahkan
Menkyu Sri Mulyani pada 2022 juga sudah mengatakan daerah bisa berutang kepada pusat, tetapi mendapatkan perizinan dari Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN atau Bappenas pada saat itu. Yang membedakan apa sih Mas dengan kebijakan era dulu dan sekarang? Kalau tadi Anda katakan ketakutan karena memang shifting daripada dana alokasi daerah yang dikurangi sehingga dijadikan sebagai piutang oleh negara dari pusat kepada daerah. Tapi di sisi lain sebenarnya utang ini hal yang lumrah dan pemerintah daerah punya hak juga untuk meminta itu. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, kalau kita lihat sebenarnya dahulu kan lewat PT SMI ya, bahwa di situ ada sebuah mekanisme bisnis yang memang ditunjang oleh bisnis di bawah Kementerian Keuangan gitu kan. Terus kemudian di tahun 2022 ketika ada Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ini diperluas lagi bahwa pemerintah daerah bisa meminjam uang dari pemerintah pusat, kemudian bisa menerbitkan obligasi dan sebagainya. Termasuk juga dengan penerbitan PP 38 tahun 2025, yang saya rasa dulu kalau kita lihat PT SMI ketika memberikan hutang itu sudah jelas untuk apa aja gitu kan, untuk penyediaan infrastruktur, untuk pelayanan umum dan sebagainya. Tapi di PP yang terbaru ini tujuannya berkembang gitu kan, bahkan ada tujuan yang dia bisa untuk mensupport kebijakan strategis pemerintah pusat. Makanya ini yang kita lihat sebagai celah bagi pemerintah pusat untuk memaksakan kehendaknya dengan pembiayaan pemerintah daerah dengan meminjam dari pemerintah pusat gitu kan. Ini juga saya rasa juga cukup berlibat gitu kan. Bagaimana Pemda ini harus berhutang untuk membiayai kebijakan strategis pemerintah pusat gitu kan. Pemerintah daerah harus membiayai kebijakan pemerintah pusat gitu kan. Dan saya rasa ini yang bisa kita telusuri bagaimana pasal tersebut bisa keluar gitu kan. Apakah memang ini hanya akal-akalan pemerintah sekarang ini hanya untuk memberikan beban juga kepada pemerintah daerah terkait dengan program strategis pemerintah pusat. Karena kita tahu bahwa pemerintah pusat ini kan sedang kesulitan dalam hal penerimaan negara gitu kan. Mereka sedang untuk menyediakan anggaran yang cukup besar untuk MBG, untuk Koperasi Desa Merah Putih, untuk sekolah rakyat dan sebagainya, yang saya rasa ini dengan keluarnya PP ini bisa dibebankan kepada pemerintah daerah dengan cara mereka berhutang ke pemerintah pusat. Makanya ini yang kita lihat perbedaannya di situ. Kalau dulu jelas PT SM itu mengkhususkan untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya, tapi di sini diperluas lagi dengan memasukkan untuk tujuan penyediaan bagi program-program strategis dari pemerintah pusat. Ini peraturannya sudah diteken dan akan segera diaplikasikan, diimplementasikan. Banyak poin-poin tadi, salah satunya bagaimana pusat tetap memberikan intervensi terhadap otonomi daerah untuk proyek-proyek strategis nasional yang salah satu Anda highlight tadi. Nah, seandainya daerah berhutang pada negara, pusat di sini konteksnya tidak mampu membayar, kondisi terburuk seperti apa yang bisa Anda lihat? Iya, kalau kita lihat per pasalnya, di situ kan ada pembayaran kewajiban ini, ada cicilan pokok, bunga margin, dan biaya atau kewajiban lainnya. Jadi tidak hanya cicilan pokoknya saja, tapi ada biaya bunga dan biaya kewajiban lainnya. Terus kemudian kalau terkait dengan ada sanksi, di situ juga ada sanksinya, kemudian juga kalau kita lihat dievaluasi dan sebagainya, yang pada akhirnya ini kan ada DAU yang ditahan gitu kan, ada DAU yang ditahan untuk tahun depannya, yang saya rasa ini bisa, yang tadi saya sebutkan, bisa mencederai untuk kemandirian fiskal di daerah gitu kan. Karena apa? Karena ketika dia gagal bayar, kemudian DAU yang ditahan, DPH-nya ditahan, kemudian mereka harus berhutang lagi gitu kan, berhutang lagi dan sebagainya, yang pada akhirnya ini akan menggelembung gitu kan. Dan saya rasa ketika tidak ditangani dengan bijak, tidak disikapi dengan bijak, maka ini akan menjadi bom waktu. Bom waktu bagi siapa? Bom waktu bagi pemerintah daerah terkait dengan penganggarannya. Nah, jangan lupa Mas, ini juga sangat terkait sekali ketika ada beban bunga, beban lain-lain sebagainya yang harus dibayarkan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah wajib untuk mencari lagi sumber pendanaan untuk membayar hutang tersebut gitu kan. Nah, yang kita takutkan adalah bahwa ini akan ada semakin masif untuk kenaikan pajak-pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan yang kemarin sempat memicu ada isu Tengmusa Ditipati dan sebagainya, yang saya rasa itu bisa sangat jamak terjadi ketika kebijakan ini menimbulkan
dampak yang negatif terhadap pemerintah daerah gitu kan. Dan kita rasa itu tidak diinginkan oleh semua pihak gitu kan, masyarakat pasti akan terbebani lebih, kemudian yang pada akhirnya ini akan menyurutkan perekonomian di daerah gitu. Nah ini yang tidak kita harapkan seperti itu sebenarnya. Hmm. Mas Nailul, sepertinya pemerintah daerah harusnya sudah punya apa namanya mitigasi ya. Mereka sudah pernah melakukan analisis sebelumnya terkait dengan bagaimana seandainya mereka berhutang kepada pemerintah pusat, proyek-proyek apa saja yang kemungkinan memang membutuhkan dana tambahan dan pemerintah pusat juga harusnya punya kebijakan teknis untuk menentukan mana daerah dan kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, kalau menurut Anda kunci utamanya apakah di pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Kecuali tadi poin terkait dengan pembangunan-pembangunan yang sifatnya strategis dan juga berdaya cakup nasional seperti MBG. Apakah pemerintah pusat juga punya hak seperti bank untuk menolak nih pemerintah daerah mengajukan kredit ke pemerintah pusat? Dan secara teknis seperti apa nih, Mas? Ya, pastinya ketika mengajukan pun harusnya pemerintah pusat harus ada langkah mitigasinya ketika gagal bayar seperti apa, dan juga menilai bahwa Pemda ini bisa diberikan hutang atau tidak. Tapi itu adalah langkah selanjutnya. Nah, langkah yang paling penting sebenarnya adalah kalau kita berkaca kepada hutang ke PT SMI yang dia bisa menghasilkan uang, misalkan untuk pembangunan pasar, pasar bisa menghasilkan retribusi gitu kan. Iya. Nah, tapi kan ini ada yang tadi saya sebutkan, ada Pemda yang membantu kebijakan strategis pemerintah pusat yang notabene itu bisa jadi adalah kebijakan-kebijakan yang sifatnya tidak menghasilkan keuntungan di jangka waktu ke depannya gitu kan. Nah, inilah yang saya sebutkan bahwa harusnya ini harus diminimalisir gitu kan, bahwa ini tidak boleh loh untuk digunakan untuk yang jadi sifatnya untuk pembiayaan program MBG, untuk pembiayaan program Kopdes Merah Putih misalkan, gitu. Itu tidak boleh gitu kan. Itu harus ada rambu-rambu yang jelas gitu kan. Nah, kemudian ini juga di pasal 9 itu juga disebutkan bahwa ada sektor prioritas, kapasitas fiskal, kemudian kriteria daerah dan prioritas daerah yang memang menjadi menjadi salah satu penilaian sebelum pemerintah pusat memberikan pinjaman ke pemerintah daerah gitu kan. Tapi yang jelas adalah ini tidak boleh untuk digunakan untuk kebijakan strategis yang mendukung kebijakan pemerintah pusat gitu kan. Karena ini sangat berbahaya kalau misalkan kebijakan strategis pemerintah pusat dipaksakan untuk dibiayai oleh pemerintah daerah dan dananya itu dari pemerintah pusat melalui dana pinjaman. Itu akan sangat beresiko. Karena apa? Karena ketika dengan tujuan MBG, pemerintah pusat pasti akan loss gitu kan. Ya udah, ini dengan pertimbangan Anda akan menggunakan untuk MBG gitu, ya udah saya berikan saja pinjaman, tapi ini tidak menghasilkan gitu kan, tidak bisa menghasilkan uang untuk digunakan untuk membayar cicilan dan bunganya. Nah ini yang berbahaya sebenarnya Mas, karena di PP itu jelas-jelas ada biaya bunga dan sebagainya yang saya rasa itu akan memberatkan dari APBD pemerintah daerah. Ya, terlepas dari poin terkait dengan kebijakan terkait dengan pembangunan yang sifatnya strategis nasional, Anda setuju tidak dengan adanya kebijakan ini, terutama kalau kita melihat daerah mempunyai kemampuan untuk mendapatkan pinjaman demi meningkatkan produktivitas, kemudian juga produk-produk dan program yang sustainable dan juga meningkatkan kreativitas masyarakat lokal. Seperti apa yang Anda akan berikan analisis mengenai ini? Ya, yang pertama sudah ada mekanisme terlebih dahulu bahwa di situ ada PT SMI yang bisa untuk menyalurkan pinjaman guna keperluan tertentu seperti pembangunan infrastruktur dan sebagainya yang saya rasa itu bisa digunakan ketika dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah, misalkan pembangunan pasar yang ada restribusi di situ dan sebagainya, ataupun pembangunan infrastruktur terkait jalan yang bisa digunakan untuk memasang iklan guna pajak reklame dan sebagainya. Nah itu bisa digunakan dan saya rasa itu bisa menghasilkan tambahan pendapatan bagi pemerintah daerah. Tapi kalau yang dimaksud dalam PP ini yang kita tolak bahwa di situ ada peluang-peluang bagi pemerintah pusat untuk memaksakan kehendaknya kebijakan strategisnya kepada pemerintah daerah. Ini yang tidak kita inginkan sebenarnya. Jadi secara umum sebenarnya kita menolak adanya PP 38 tahun 2025 ini karena pada dasarnya ini akan semakin membebankan dan membebani
APBD pemerintah daerah ketika mereka berhutang ke pemerintah pusat karena di situ ada biaya bunga dan sebagainya. Dan ini memundurkan semangat kita untuk bisa meningkatkan kemandirian fiskal daerah yang saya rasa semakin surut saat ini. Baik, Mas Nailul Huda, kami sudah mendapatkan poinnya. Sepertinya nanti implementasinya juga harus mempertimbangkan beberapa insight dari Anda tadi, terutama kalau melihat bagaimana proyek strategis nasional tidak menjadi suatu hal yang dipaksakan, di mana nanti beban keuangan fiskal daerah itu menjadi hutang berkelanjutan dan juga dampaknya tidak cukup baik bagi bagaimana keuangan daerah dan juga sustainability ekonomi daerah tersebut. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Mas. Salam sehat selalu. Sama-sama, sama-sama selalu.